wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diariska Sepani, NPM 1902040028. Saya mahasiswa semester 4 dari kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian kurikulum bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar. Yang pertama ada behaviorisme, yang kedua ada konstruktivisme, yang ketiga ada kognitivisme, yang keempat ada humanistik, yang kelima ada sibernetik, dan yang keenam ada kecerdasan ganda. Baik, saya akan memulai penjelasan dari yang pertama, yaitu behaviorisme. Teori belajar behaviorisme. Behaviorisme ini berasal dari kata behave yang berarti perilaku dan isme yang berarti aliran. Dalam teori behaviorisme ini merupakan pendekatan dalam psikologi yang didasarkan atas gagasan awal bahwa perilaku dapat dipelajari dan dijelaskan. Di dalam teori behaviorisme ini menekankan bahwa perilaku seseorang dapat berubah setelah melakukan pembelajaran. Yang kedua, ada teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini memandang belajar sebagai sebuah proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksikan atau membangun gagasan-gagasan baru yang didasarkan atas pengetahuan yang ia miliki di masa lalu atau pada saat itu. Dengan kata lain, pengetahuan seseorang didasarkan oleh pengalaman seseorang. Di dalam teori konstruktivisme ini, guru juga menjadi fasilitator siswa, yaitu guru meyakinkan siswa agar untuk mencari prinsip-prinsip diri siswa. Yang ketiga, ada teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme merupakan teori belajar lebih pada proses terjadi dalam akal pikiran manusia. Di dalam teori ini, belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar yang terjadi atau menghasilkan perubahan pengetahuan dan tingkah laku. Di dalam teori kognitivisme ini, tingkah laku seseorang dapat berubah menjadi lebih baik setelah seseorang itu melakukan pembelajaran. Yang keempat, ada teori belajar humanistik. Dalam teori belajar humanistik ini, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Di dalam proses belajar ini, isi yang dipelajari itu sangat penting daripada prosesnya, serta lebih banyak berbicara tentang konsep-konsepnya. Di dalam teori humanistik ini sering mempelajari filsafat-filsafat yang ada, tetapi teori ini lebih memfokuskan diri pada memanusiakan manusia. Yang kelima, ada teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik ini relatif baru di antara teori-teori sebelumnya. Sibernetik juga menjelaskan tidak ada proses belajar yang ideal untuk situasi manapun dan yang cocok untuk semua siswa. Di dalam sibernetik ini menjelaskan bahwa sebab cara belajar siswa ditentukan oleh sistem informasi yang ada. Teori belajar yang keenam atau yang terakhir adalah teori kecerdasan ganda. Teori kecerdasan ganda ini dicetuskan oleh salah satu ahli yang bernama Howard Gardner. Teori kecerdasan ganda ini pada dasarnya di dalam teori ini dapat menggabungkan potensi otak kiri dan potensi otak kanan untuk mendapat potensi yang ideal. Di dalam kecerdasan ganda ini mendapat 7 kecerdasan, yaitu
ada logikal, yang ketiga ada visual, yang keempat ada bodily, yang kelima ada musikal, yang keenam ada interpersonal, dan yang ketujuh atau yang terakhir ada intrapersonal. Cukup sekian dari penjelasan saya tentang teori-teori belajar. Lebih dan kurang saya mohon maaf, sebab saya di sini juga lagi